Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Indonesia melawan Brunei Darussalam di Piala AFF 2022. Di atas kertas, Brunei pakai pola 1-4-4-2, sedangkan Indonesia gunakan pola 1-4-2-3-1. Di atas kertas, hanya ada 3 pemain kembali dimainkan Sintayong saat melawan Kamboja di line up Indonesia saat melawan Brunei, Nadeo, Asnawi, dan Egy Maulana. Sisanya semua pemain cadangan yang dijadikan starting 11. Pada saat fase attacking, Indonesia langsung mengubah shape mereka menjadi 4-2-4 saat mid block. Lini depan Indonesia lebih bermain narrow merapat, sedangkan yang jaga sisi lebar lapangan Asnawi dan Edo. Lalu setelah melewati middle third, Asnawi dan Edo bergabung ke 4 pemain depan Indonesia. Ketika hal ini terjadi, situasi pemain Indonesia lebih unggul 6 penyerang melawan 4 pemain bertahan Brunei. Secara numerikal, Brunei kalah dan membuat Brunei kesulitan untuk redam duel 1 versus 1 pemain Indonesia. Kemudian saat fase attacking, Irianto yang berdampingan dengan Abimanyu sebagai double pivot kerap turun ke belakang ambil bola, sehingga secara jumlah pemain Indonesia menang lagi melawan 2 pemain depan Brunei. Ketika unggul jumlah, progresi bola diharapkan lebih baik salah satunya. Lalu saat Irianto sudah alirkan bola ke depan, Irianto pun bergerak kembali ke posisinya semula. Ini fase build up Indonesia. Irianto turun ke bawah untuk membuat pemain Indonesia unggul jumlah, mengalahkan pemain Brunei 2 orang yang ada di depan. Ini namanya teori Salidala Volviana saat defensive midfielder masuk di antara 2 center back dari Indonesia. Argentina awalnya pakai 2 back melawan Australia, tapi tiba-tiba kenapa ya Argentina pakai 3 pemain di bawah saat Enzo Fernandez masuk di antara 2 center back Argentina, yaitu Otamendi dan Romero. Ya, ini namanya permainan superioritas. Argentina coba ciptakan struktur unggul jumlah saat build up lawan Australia dengan 3 versus 2. Enzo Fernandez masuk di antara 2 center back itu, istilahnya Salidala Volviana. Taktik itu dipopulerkan oleh Pep Guardiola, tapi diciptakan oleh pelatih dari Meksiko, Ricardo Lavolpe. Kenapa harus 3 pemain? Karena jika 2 versus 2 seperti di momen ini akan mengalami kesulitan Argentina memprogresikan bola ke depan. Dengan 3 lawan 2 akan lebih mudah memprogresikan bola ke depan. Akhirnya di babak kedua Argentina di menit 50 bermain dengan pola 3-5-2. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komentar. Permutasian posisi Indonesia sangat cair. Sadil cover posisi yang ditinggalkan oleh Irianto. Struktur shape 4-4-2 tanpa bola Brunei ke distract sehingga muncul celah bagi pemain Indonesia. Bola dipindahkan Abi selanjutnya ke sektor Asnawi. Di momen ini Indonesia full attack. Situasi 4 pemain defense Brunei lawan 6 pemain Indonesia yang coba menyerang. Opsi yang dilakukan Indonesia crossing. Total ada 23 kali crossing yang dilakukan pemain Indonesia. Permutasian posisi pemain Indonesia kembali terjadi. Irianto bergerak ke depan. Yang cover posisi Irianto saat klip ini yaitu Asnawi Mangkualam. Tetapi secara prinsip Sintayong tetap mengupayakan unggul jumlah 6 pemain melawan 4 back dari Brunei. Ketika pemain Brunei kalah orang di belakang, kombinasi orang ketiga coba dilakukan Indonesia dan Abimanyu bergerak tanpa ada gangguan. Kembali Irianto turun ambil bola. Peran Irianto ini sangat menarik. Ia naturalnya fokus membantu defense Indonesia, tapi ia seperti piston di beberapa momen naik ke depan juga. Instruksi ke Irianto. Yang naik turun juga membantu progresi bola bagi timnas Indonesia. Lihat lagi posisinya Irianto. Sekarang ia bergerak ke depan. Abimanyu ambil turun jemput bola. Namun di momen lain Irianto di bawah, Abi naik ke atas. Persis seperti piston. Terlepas dari decision making Egy Maulana yang beberapa momen telat, Egy kerap mampu memberikan tekanan kepada lawannya untuk panik dan hilang bola. Seperti ini, momen Egy rebut bola, transisi positif langsung dilakukan Indonesia. Dengan prinsip yang sama juga, Indonesia upayakan unggul jumlah lagi dari pemain Brunei. 5 versus 4, final passnya Indonesia akan lakukan crossing. Kembali Egy ganggu pemain Brunei dan pemain Brunei lakukan back pass dan langsung panik, hilang bola. Dari grafis ini terlihat Indonesia pakai shape 4-2-4 saat penekanan. Bola buangan pemain Brunei berhasil direcovery oleh Rahmat Irianto. Lalu bola diterima Egy. Situasinya unggul pemain Indonesia 5 lawan 4 pemain Brunei. Namun Egy Maulana kerap telat atau tidak tepat mengambil keputusan sehingga defense dari Brunei secara struktur kembali normal dan rapat padu padat.
Hal itu dikonfirmasi oleh Coach Sintayong seusai pertandingan. Masukan dan saran Sintayong kepada Egy untuk lebih cepat dan berani ambil keputusan. Gol ini pun berasal dari proses throw in Edo yang memberikan bola ke Spaso. Spaso menang duel dan bola tersebut jatuh ke pemain Indonesia Egy Maulana lagi. Dendi beri bola balik ke Spaso. Spaso yang sejak awal sebagai tembok atau pemantul berhasil memberikan bola ke posisi Abi yang datang dari belakang. Sedangkan defense dari pemain Brunei sudah mengalami disorganisasi akibat pergerakan-pergerakan yang banyak dari pemain depan Indonesia. Indonesia terus mengeksploitasi unggul jumlah 6 pemain saat menyerang melawan 4 bek Brunei. Ini pola yang menarik sebab dengan 6 pemain Indonesia jumlah kanal di area lapangan terisi di saat Brunei memang bermain lebih pragmatis. Asnawi dapat bola, beri bola crossing ke dalam kotak penalti. 3 pemain Indonesia lawan 2 pemain Brunei. Dan ya, kesulitan tentunya pemain Brunei untuk antisipasi, gol tercipta bagi Indonesia. Dari Egy Maulana lagi, berikan bola passing progresif ke depan dan malapetaka bagi Brunei. Sadil yang dilanggar pemain Brunei harus bermain 10 pemain sejak menit 37 di babak 1 dan shape bertahan mereka pun berubah menjadi 4-4-1. For your information, di laga ini Indonesia sangat mendominasi dengan expected goal 5.9 sedangkan Brunei hanya 0.32. Spaso untuk kesekian kalinya sebagai pemantul berhasil mengikat pemain Brunei. Selanjutnya rekannya Spaso memanfaatkan situasi yang ada. Hal ini dilakukan Asnawi untuk terima bola balik dari Spaso. Lalu scanning pemain Brunei pun tidak begitu bagus di pertandingan ini. Situasi di kotak penalti 4 versus 3. Indonesia unggul lagi pemainnya. Umpan Asnawi tidak bisa dikonversi secara optimal oleh Hansa Muyama. Indonesia ciptakan gol dari sektor sayap lagi. Edo berikan bola crossing, Spaso dengan gerakan yang berupaya untuk mengheading bola berhasil merusak perhatian pemain Brunei dan Egy tanpa ada yang scanning posisinya bebas dapat bola crossing dari Edo Febriansah. Kembali dari scanning pemain Brunei yang tidak bagus, Spaso tanpa ada gangguan bebas cari posisi kosong untuk ciptakan gol. Setelah unggul 4-0, STY memasukkan beberapa pemain, salah duanya Sananta dan Yaakob Sayuri, duo PSM Makassar. Sampai menit 67, shape Indonesia saat attacking 2-2-6 tetap. Hansamu passing ke Yaakob Sayuri, secara ide masih sama. Indonesia buat jumlah striker lebih banyak di area kotak penalti di saat pemain Brunei kalah jumlah orang. Sadil beri bola balik ke Yaakob, pemain Brunei lepas menjaga. Yaakob beri bola ke Sananta 3 versus 2 di area kotak penalti. Gol lagi bagi Indonesia. Terus berlanjut scanning pemain Brunei yang sudah menurun di babak kedua, membuat clock yang datang dari blind side bebas tanpa ada gangguan yang tercipta gol lagi. Edo di gol terakhir kembali menunjukkan kemampuannya dalam melakukan crossing yang baik. Yaakob posisinya gagal diantisipasi oleh pemain Brunei. Duo PSM menciptakan gol di laga ini. Edo di laga ini menjadi pemain yang paling banyak melakukan crossing sebanyak 7 kali dengan akurasi 57%. Di samping kemenangan besar timnas Indonesia 0-7 melawan Brunei, ada kesalahan-kesalahan elementer yang harusnya tidak boleh terjadi. Hal ini tidak terasa karena melawan Brunei. Bisa saja saat menghadapi Thailand, Vietnam atau tim besar apapun itu, kesalahan-kesalahan elementer ini bisa dimanfaatkan secara klinis oleh tim atau negara tersebut. Karena usai pertandingan, Sintayong mengatakan Brunei ini tim lemah, jadi tidak ada apa-apanya ujian sungguhan menghadapi Thailand. Jadi dari sisi intensitas pasti dengan mudah bisa dikalahkan Indonesia. Karakter permainan Brunei. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komentar.